nggak sama saya. Kalau kita berjalan dengan murni, saudara, itu berkat. Saudara, waktu Abraham, waktu dia bawa si Ishak itu, saudara, untuk mempersembahkan, itu domba juga jalan di tempat yang lain. Jadi Tuhan bilang ketika kita bergerak itu 17:8 dia bilang itu Rasul. Ketika kita kita harus bergerak. Tidak cukup ketika saudara diurapi Tuhan di tempat ini, saudara juga harus lakukan demonstrasi kuasa itu, saudara. Jadi saya tadi cerita tentang Leo-Leo, ya tidak apa loncat-loncat ceritanya ya. Jadi Leo-Leo itu, saudara, itu 99%. Cuma persoalannya di sana, mereka belum mengalami lambatan Tuhan. Peristiwa lontong Yerusalem itu belum terjadi. Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan, kita bisa lihat orang lumpuh itu bisa berjalan, orang buta itu bisa melihat, saudara. Saya melihat orang 2 tahun, saudaraku, dia terlekat. Bukan kita yang tapi Tuhan pakai saudara. Ya, kuasa yang ada sama Tuhan itu jauh lebih besar daripada sekarang ini, saudaraku. Dia sedang, cuma kadang-kadang kita masih kompromi dengan dosa, kita masih kompromi dengan, bisa nggak bisa. Tapi saya percaya kalau kita punya iman, kita melangkah, pasti kuasa itu berjalan dengan luar biasa. Jadi waktu saya ke sana, saudaraku, hotel gratis. Jadi kalau saudara ke Tobelo, telepon saya, nanti ada hotel gratis di sana. Tuhan Yesus juga pernah bilang sama murid-muridnya, nanti kamu ke rumah sana, kalau orang itu tanya, bilang Tuhan mau pakai bikin perjamuan kudus di situ. Ada keledai terjerat di situ, kan Tuhan bilang, saya lagi butuhkan, saya membutuhkan Tuhan. Jadi kalau saudara nanti ke Tobelo, bilang aja nama saya. Saya bilang Tuhan Yesus. Jadi ada di sana penginapan terbit. Jadi kalau ibu-ibu mau ke Manado dulu, dari Manado saudara ke Ternate, atau bisa saudara naik pesawat ke Tobelo. Nanti Tobelo itu ada satu hotel namanya Hotel Terbit. Itu oma-oma yang punya. Dia punya tanah banyak sekali di Tobelo itu, saudara. Saudara bisa pakai mau 1 bulan, mau 1 tahun. Saudara juga mau tinggal di situ, tidak apa-apa. Karena tanahnya banyak, saudaraku. Dia Babe, ya kalau mau di sini ya mau tinggal juga. Cuma saya nggak nanya udah kawin ya. Saya juga udah kawin, ya nggak boleh kawin lagi. Apalagi sudah opa-opa kan. Saya punya cucu 4, ya puji Tuhan. Saya ulang tahun tanggal 18. Makanya saya pulang, saudaraku. Kalau saya tidak ulang tahun, saya ada di Papua sekarang. Orang Papua bilang sini katanya. Nama saya kebetulan Benyamin. Dia bilang saya ini dari suku Benyamin katanya. Saya sudah lihat, saya sudah berdoa. Bapak ada yang panggil opa, ada yang panggil tete. Karena rambut saya sudah putih, saudaraku. Semua anak kecil sampai opa-opa panggil juga saya opa, saudara. Saya bilang nggak apa-apa. Ternyata rambut putih itu bagus, saudara. Kalau saudara nanti cat rambutnya, waktu saudara dipanggil Tuhan bingung, saudara. Ini berarti atau bukan? Soalnya biasa rambutnya putih, kok tiba-tiba hitam? Tuhan bilang kasih pindah juga di tempat sini. Jadi kalau sudah putih, saya juga biasa kasih hitam. Waduh, kasih hitam, saudaraku. Udah tua begini, tapi banyak mau, saudara. Saya bilang saya sudah tua, saya bilang. Tidak, opa masih muda katanya. Saya bilang puji Tuhan. Ternyata kalau kita ikut Tuhan itu benar ya. Kita awet muda, saudara. Amin. Ada firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 6, dia bilang begini, tunjukkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan mau tersipu-sipu. Benar, saudara. Saya setiap hari baca Alkitab itu 30 sampai 40 pasal. Mungkin udah ratusan kali saya baca Alkitab itu, saudara. Dulu tidak ada HP, saya biasa pakai baca sampai penuh itu Alkitab, saudara. Jadi kalau saya misalnya saya ngomong aja ini, ya bukan karena saya, kalau memang sudah menjadi satu. Ketika kita baca firman Tuhan, Yeremia 31 ayat 33 dia bilang, ketika engkau baca firman Tuhan, itu Tuhan tulis di dalam pikiranmu, Tuhan tulis di dalam akal budimu. Ya dulu memang 2 blok batu itu waktu Musa kan mendapatkan, kalau kita baca di dalam Keluaran 33-34, itu 2 loh batu itu ditulis dengan jarinya Tuhan. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru kalau saudara baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 1-16 di situ dikatakan 2 loh batu itu sekarang sudah ada di dalam hatimu, sudah ada dalam pikiranmu. Jadi kita harus baca ini firman Tuhan. Karena ada waktu kalau saudara baca
Amos 8 ayat 11 sampai 14. Di situ dikatakan langit apa? Orang haus lapar bukan soal makan dan minum. Saya pernah 17 hari, saudaraku, saya tidak makan. Kalau saya puasa cuma 3 hari, 4 hari. Apa namanya? Kecil, saudara. Kecil. Opa anak cucu saya bilang, opa, kecil. Dia nggak bisa bilang kecil. 17 hari saya tidak makan. Dan saya cuma fokus dengan Tuhan. Dan memang tidak cukup kita hanya baca firman. Karena di dalam Mazmur 149 ayat 6, di situ dikatakan, biarlah pujian pengagungan Allah itu ada di dalam mulutmu. Mulut ini dipakai untuk apa? Untuk kita memuji menyembah Tuhan. Matius 5 ayat 6 bilang, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ketika kita baca firman, saudaraku, firman itu langsung tertulis dalam pikiran. Mungkin 1 kali, 2 kali saudara baca, mungkin. Dan kalau baca firman harus berurut. Ya, siapa yang suka nonton drakor, drama Korea, ya kan, istri saya jujur mereka sering nonton anak-anak. Kalau saudara tidak nonton dari awal pertengahan, saudara tidak tahu jalan ceritanya kan. Nah, Alkitab itu harus dibaca dari awal sampai akhir. Kejadian sampai Wahyu. Kejadian, Maliaki, Matius, Wahyu. Harus dibaca. Ulangan 6 ayat 7 katakan berulang-ulang. Firman ini kita harus baca berulang-ulang. Sampai firman ini menjadi daging. Jadi firman sekarang kalau saudara baca di 2 Korintus 3, itu sekarang sudah ada di dalam hatimu. Kenapa roh kita bisa berkobar-kobar? Kenapa roh kita menyala-nyala waktu peristiwa di Emmaus? Kalau saudara baca di dalam Lukas 24, 31, 32, di situ dikatakan waktu mereka berjalan-jalan bersama-sama dengan Yesus, roh mereka itu berkobar-kobar. Sekarang kalau saudara baca firman, saudara pasti bisa menangis. Saudara pasti seolah-olah ada di dalam cerita itu. Apalagi kalau kita baca kisah Yusuf ya. Yusuf, saudaraku, dia usia 17 tahun. Dia bilang nanti dia jadi keluarganya, orang tuanya itu akan menyembah dia. Apakah mimpi itu langsung jadi kenyataan? Tidak. Ya, saya bilang sama Pak Alex, ya sudah berapa tahun Pak Alex di sini? Masih 4-6 tahun ya. Tapi kalau mulai ikut sini sudah 11. Saya bilang, oh, berarti 2 tahun lagi. Hatiku mengasihiku, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau isi hatiku. Sekali lagi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku.
melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya penolong kami. Tidak ada yang lain.